dari pasirnya dari laut, tanah liatnya dari Karya Baru. Oh, di Karya Baru. Oh, itu proses diambil itu apa diproses diambil tanahnya, prosesnya Bu bisa diceritakan ke kita? Maksudnya dari pengambilan tanah sampai dibentuk dan dibakar jadi belanga kayak begini. Iya, kita dari Karya Baru, kita sewa mobil 100.000 satu orang. Ya. Nah, sampai di sini bahannya kita campur dengan pasir laut. Pasir lautnya diambil di sekitaran Kalampa. sini. Oh, di Kalampa. Terus Bu, proses selanjutnya setelah dicampur tanah liat dengan pasir itu Dibikin mie pakai tangan. oh, dibentuk dengan tangan. Hasil Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Kelurahan Katuwengke, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau. Kebetulan kita ini di depan kita ini ada kerajinan tangan yang disebut di sini garaba ya. Garaba yang sebetulnya ini sampai hari ini masih dilestarikan dan itu tokohnya ada di sini yang melestarikan kerajinan tangan ini, Ibu Wazima yang sudah bersama kita. Mungkin Bu bisa diceritakan ke kita ini jenis-jenis atau awal mula ini proses pembuatannya seperti apa dan bahannya itu didapat dari mana, Bu? Bahannya dari pasirnya dari laut, tanah liatnya dari Karya Baru. Oh, di Karya Baru. Oh, itu proses diambil itu apa diproses diambil tanahnya, prosesnya Bu bisa diceritakan ke kita? Maksudnya dari pengambilan tanah sampai dibentuk dan dibakar jadi belanga kayak begini. Iya, kita dari Karya Baru, kita sewa mobil 100.000 satu orang. Ya. Nah, sampai di sini bahannya kita campur dengan pasir laut. Pasir lautnya diambil di sekitaran Kalampa. sini. Oh, di Kalampa. Terus Bu, proses selanjutnya setelah dicampur tanah liat dengan pasir itu Dibikin mie pakai tangan. oh, dibentuk dengan tangan. Hasilnya setelah dibentuk dengan tangan dibakar. Itu lamanya biasa dibakar berapa lama, Bu? 10 hari sudah bisa dibakar. Oh, 10 hari. Terus pembakarannya berapa lama ininya? Tidak lama, setengah hari saja. Setengah hari sudah jadi kayak begini. Iya. Ini Bu bisa dikasih maksudnya ini jenis-jenis ini kan macam-macam ini. Bisa istilahnya nama-namanya ini Bu sama maksudnya digunakan untuk apa begitu, masa apa begitu Bu. Ini ke suami. Ini namanya ini kan apa kayak di sini apa nuhua ya? Nuhua ya? Nuua. Nuhua. Ini balanga. Ini buat untuk anunya kue. Oh, kayak baruasa begitu. Terus kalau kayak begini, Bu, ini kan ya banyak kegunaannya juga itu. oh bisa jadi. Terus Bu, dari proses yang dijelaskan ke kita tadi, itu kalau misalnya dihitung orang, tinggal berapa orang Bu yang melestarikan ini kerajinan tangan ini kira-kira? Oh, temanku itu di bawah 4 orang. Tinggal 4 orang. Terus yang kemudian kalau habis dibikin ini biasanya dijual
atau dibawa ke mana Bu ininya? Ya dijual mie dia datang yang beli itu di kebun. Oh. Orang Batu Atas dia bawa juga di kampungnya. Gitu. Banyak ini itu hari banyak. Oh, tapi sampai sekarang ini Bu masih ada yang beli begini? Ya masih. Banyak yang butuh. Terus Bu, misalnya dari teman-temannya Bu yang tadi 4 orang berlima, tidak pernah kalau misalnya ada sentuhan atau pemerintah dia bantu untuk dikembangkan ini Garaba ini atau dilestarikan, pernah Bu ada pemerintah yang datang? Ya pernah. Dari pemerintah di sini, di Kota Bau Bau sini? Pak Guru, Pak Bardi. Tapi setelah itu yang sisa ini selain 4 orang itu berarti sudah tidak ada lagi? Saya kurang tahu juga di kampung ini. Masih banyak nih kalau berarti memang kalau dari proses kerajinan ini kan sebetulnya awalnya kan dulu ini kalau dari diskusi juga dengan teman-teman di Kota Bau Bau sini, memang bahannya biasa nih dari sebagian dulu kan masih di lembah hijau, dan itu hari ini kan sudah jadi lapangan fasilitas pemerintah. Tentu kan kita sangat berharap ini masa Ibu terus yang kemudian bersama teman-temannya juga tetap maksudnya buat kerajinan ini selain untuk kebutuhan yang beli, mungkin untuk mempertahankan istilahnya tradisi atau kerajinan-kerajinan apa yang sebetulnya ini turun temurun. Iya. Dan tentu saya bersama Ibu Wazima ini sebetulnya kan kita akan nanti mungkin prosesnya itu panjang, mulai dari pengambilan tanah sampai proses pembakaran. Tetapi yang prinsip sebetulnya dari diskusi saya dengan Ibu Wazima ini kan sebetulnya kita berniat untuk menjaga dan melestarikan Garaba ini sebagai bagian dari tradisi, terus yang kemudian yang kedua sebagai kerajinan tangan yang sebetulnya bisa dimanfaatkan dan nilainya bisa lebih dipasarkan dalam bentuk yang lain, dan tentu kemasannya juga bisa lebih bagus. Mungkin itu ya sementara, dan kita berharap Ibu kayak Wazima juga tetap ada, terus yang kemudian kontribusi pemerintah juga kita berharap bisa ada untuk kerajinan-kerajinan tangan seperti ini. Mudah-mudahan ke depan terus kita berkolaborasi untuk membangun dan menjaga tradisi-tradisi seperti ini, khususnya ini yang kerajinan Garaba ini di Katubengke, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau Bau. Oke.